Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebagai bagian dari Bank Sentral, saya percaya bahwasanya Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran kepada pemerintah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Bank Sentral memiliki otoritas untuk menjaga stabilitas keuangan negara guna mencapai kesejahteraan suatu negara. Dan kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi oleh negara Indonesia saat ini. Jauh sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19, Indonesia telah melewati berbagai macam krisis keuangan dan juga berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam dunia keuangan, sehingga ini mengakibatkan Indonesia harus memilih untuk melakukan peminjaman dana kepada pemerintahan dari luar negeri. Ini merupakan salah satu bentuk bahwasanya ketika ini terjadi, kita bisa berbicara bahwasanya ketika dalam jangka pendek, ini mungkin bisa kita atasi. Namun ketika situasi ini terjadi dalam jangka panjang dan kemudian terus berulang, bagaimana seharusnya pemerintah tidak memiliki sokongan ataupun tidak memiliki penyimpanan dana, sehingga oleh sebab itu, Bank Sentral sebagai Bank Sentral kami percaya bahwasanya harus menetapkan batas pengeluaran kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia tengah menghadapi krisis keuangan dua jilid yang termat, di mana ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, ini karena kurangnya efektivitas dan juga efisiensi dari penggunaan dana oleh tim pemerintah, dan yang kedua kami menilai bahwasanya karena dana yang telah digunakan itu bisa saja memang telah mereka gunakan secara baik dalam juri yang terhormat. Melihat situasi ini, kami perlu menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Batas pengeluaran pemerintah yang kami maksudkan di sini adalah yang kami tetapkan adalah pembatasan secara penuh kepada sejumlah ataupun kepada sebagian pemerintah yang kami rasa, yang kami sebagai Bank Sentral yang memiliki otoritas kepada secara penuh untuk menilai bagaimana keberlangsungan dari suatu pemerintah. Kami akan menilai dan juga kami akan meninjau kembali mana instansi-instansi pemerintahan yang selama ini tidak efektif dan efisien dalam penggunaan dana mereka dan juri yang temat, sehingga kami merasa bahwasanya perlu adanya penilaian dan juga tinjauan ulang terhadap instansi-instansi pemerintahan mana saja yang belum secara tepat dalam penggunaan anggarannya itu Dewan Juri yang terhormat. Ada beberapa hal ataupun ada argumentasi saya. Yang pertama adalah pembatasan pengeluaran pemerintah adalah upaya restrukturisasi pendanaan Bank Sentral. Kami di sini percaya bahwasanya potensi krisis pendapatan ataupun pendanaan Bank Sentral ini terjadi sehingga ia harus meminjam ke negara lain Dewan Juri yang terhormat. Dalam jangka panjang bisa saja Bank Sentral akan mengalami krisis pendanaan karena memang mereka terus-menerus memberikan dana kepada pemerintahan guna memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki negara mereka, dan juga Bank Sentral juga memiliki kewenangan untuk memberikan semacam suntikan-suntikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga bagi negara itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami menilai bahwasanya Bank Sentral tidak hanya fokus anggarannya untuk pengeluaran pemerintah. Itu yang perlu kami tegaskan dan juga perlu kita ketahui secara bersama. Bank Sentral juga memiliki salah satu kebijakan makroprudensial berupa pemberian dana kepada masyarakat, berupa pemberian dana dan juga suntikan kepada UMKM, sehingga kami menilai perlu bahwasanya Bank Sentral harus memiliki ataupun harus memperbaiki restrukturisasi pendanaan mereka guna menentukan mana sebenarnya kebijakan, mana sebenarnya dana yang benar-benar memberikan keberuntungan dan juga benar-benar memberikan janji ataupun benar-benar memberikan kebermanfaatan bagi masa depan Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di sini kami menilai bahwasanya Bank Sentral perlu melaksanakan restrukturisasi anggaran melalui pembatasan pengeluaran pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Kita juga sama-sama melihat contohnya saja ketika pemerintah dan juga masyarakat merasakan bahwa pemberian dana UMKM bagi Bank Sentral lebih menguntungkan bagi masyarakat, ini menunjukkan bahwasanya Bank Sentral harus berfokus pada pemberian dana kepada UMKM guna ketimbang memberikan alokasi anggaran kepada pengeluaran pemerintah yang sama saja akan memberikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan saya jelaskan dalam argumentasi saya selanjutnya dan jurian teman. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah terus-menerus terjadi untuk keperluan pemerintahan. Ini terjadi karena adanya tumpang tindih kebijakan Dewan Juri yang teman. Tim pemerintah ataupun pemerintah di sini, pemerintah Indonesia terus-menerus ataupun terkadang selalu merubah ataupun merevisi kebijakan-kebijakan mereka. Inilah yang sebenarnya kita tidak bisa melihat bahwasanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bank Sentral yang telah mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan kebijakan ini, pada akhirnya pemerintah tiba-tiba saja merubah kebijakan-kebijakan mereka, yang dimana masyarakat pun sudah merasakan kebijakan tersebut, namun tiba-tiba berubah. Tentunya ini ada dua hal Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, masyarakat akan semakin merasakan bahwasanya pemerintah tidak memiliki kejelasan dalam kebijakan mereka. Yang kedua adalah Bank Sentral merasa bahwasanya dana yang mereka libatkan ataupun dana yang mereka alokasikan kepada tim pemerintah serasa sia-sia Dewan Juri yang terhormat, karena tidak ada tidak adanya suatu kesinambungan dalam jangka panjang, sehingga tim di sini kami merasa bahwasanya sebagai Bank Sentral kami merasa bahwa uang yang kami gelontorkan untuk kebijakan ataupun pengeluaran pemerintah itu sangatlah tidak efektif, karena kami melihat bahwasanya pemerintah terus-menerus merevisi kebijakan dan juga masyarakat merasa ataupun berada dalam kebingungan sehingga mereka belum tahu apakah mereka harus memiliki kebijakan A ataupun kebijakan B. Mereka hanya merasakan benefit ataupun keuntungan sesaat, namun mereka tidak memiliki keuntungan dalam jangka panjang Dewan Juri yang terhormat. Yang kemudian adalah restrukturisasi anggaran inilah yang diperlukan agar dana
yang dikeluarkan oleh Bank Sentral ini agar tepat sasaran dan juga berkelanjutan serta berkemanfaatan Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada poin argumentasi saya yang kedua Dewan Juri yang terhormat, di mana poin argumentasi saya yang kedua adalah implikasi jika pembatasan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bank Sentral tidak segera dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini percaya bahwasanya Bank Sentral harus memiliki kewenangan untuk merubah ataupun membatasi pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah, di mana yang pertama apabila ini tidak segera dibatasi, yang pertama akan terjadi potensi penyelewengan pemanfaatan anggaran. Tidak adanya batas untuk menentukan keleluasaan pemerintah dalam meninjau ataupun meninjau kembali dana mereka. Di sini kami sebagai tim pemerintah, kami sebagai Bank Sentral mendefinisikan bahwasanya saat ini yang terjadi pada pemerintahan tidak ada aturan ataupun tidak ada situasi yang jelas di mana kami mengasumsikan bahwa saat ini pengeluaran pemerintah tidak ada batasan sehingga pemerintah dapat saja terus-menerus melaksanakan pinjaman berulang kali kepada Bank Sentral tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya syarat keberlanjutan yang diajukan oleh Bank Sentral, sehingga kami dapat mengasumsikan bahwa saat ini masih belum ada kejelasan sehingga Bank Sentral ataupun pemerintah memiliki upaya untuk terus-menerus meminjamkan dana Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada poin argumentasi saya yang kedua berkaitan dengan potensi penyelewengan pemanfaatan anggaran. Implikasi penggelembungan anggaran karena memang melebihkan dana yang diajukan oleh pemerintah kepada Bank Sentral ini bisa saja akan menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme Dewan Juri tempat. Kami di sini percaya bahwasanya ketika Dewan Juri ataupun ketika tim pemerintah, ketika di sini pemerintahan terus-menerus meminjamkan dana tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas kepada masyarakat, bisa saja adanya tindakan KKN dari sini sangat merugikan bagi kami sebagai Bank Sentral Dewan Juri tempat. Yang pertama, ini akan semakin tidak tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Yang kedua, tindakan KKN akan semakin merajalela karena tidak ada batasan dan tidak ada hukuman yang jelas dan juga hukuman yang benar-benar strategis dan hukuman yang memberikan efek jera kepada para pelaku KKN sehingga mereka akan berulang kali ataupun berupaya melalui tidak ada batasan dilaksanakan oleh Bank Sentral, mereka akan berupaya untuk meminjam dana lagi Dewan Juri tempat. Dari segi sosial, di sini kami menilai sebagai masyarakat yang ikut serta dalam kebijakan, yang ikut serta untuk menilai apakah suatu kebijakan ataupun pengeluaran pemerintah sudah efektif dan efisien dilaksanakan karena masyarakat adalah bagian dari pemerintah dan masyarakat adalah bagian dari negara yang tentunya akan merasakan apakah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar efektif. Di sini kami lihat bahwasanya masyarakat merasa bahwasanya apa yang digelontorkan oleh tim pemerintah, apa yang digelontorkan oleh pemerintah itu benar-benar tidak memberikan kebermanfaatan bagi mereka. Seperti yang tadi saya katakan, tidak adanya kejelasan Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya hal-hal yang dapat memberikan bahwasanya masyarakat saat ini hanya mendapatkan manfaat dalam jangka pendek dan tidak mendapatkan jangka panjang, sehingga masyarakat akan berupaya untuk meragukan pemerintah dalam pemanfaatan anggaran dan melihat bahwasanya masyarakat atau pemerintah tidak benar-benar serius dalam memberikan anggaran kepada masyarakat. Karena di sini kami percaya bahwasanya dalam mosi ini kita berbicara pengeluaran pemerintah harus dibatasi agar memberikan jaminan dalam jangka panjang bahwa negara Indonesia mampu dan memiliki pendanaan yang cukup dan juga akan mampu bertahan dari krisis-krisis ekonomi yang terjadi, karena kita tidak berbicara terkait dengan saat ini saja tetapi kita berbicara terkait dengan masa depan. Saya dari tim pemerintah dengan bangga membuka kasus ini. Terima kasih.